Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Gua kali ini akan bahas bukan preview, bukan preview tentang final Champions League, tetapi di luar itu gua akan bahas, karena preview gua akan bikin besok. Gua akan bahas kelemahan dan kelebihan masing-masing tim di final Champions League, yaitu Liverpool dan juga Real Madrid musim ini. Oke, jadi kalau kalian mau tahu apa aja kelemahan, apa aja kelebihan dari kedua tim ini sebelum tentu saja mereka akan main di final Liga Champion, jangan skip video ini, kalian nonton sampai habis, oke? Karena ini akan sangat memberikan kalian informasi yang sangat penting. Kita mulai dulu dari Liverpool. Eh, kita mulai dulu dari kekurangannya. Kalau kita tahu memang beberapa musim terakhir kekurangan Liverpool itu praktis sama ya, yaitu dari kedalaman squad, dari apa ya istilahnya, pelapis mereka. Mungkin oke, dari depan sudah diperbaiki, adanya Jota, adanya Luis Diaz, sekarang ada Firmino, ada mungkin 5 pemain ya untuk 3 posisi, dan juga belum ada Origi, belum ada Minamino. Dan di tengah ini cukup berbahaya kalau Thiago nanti absen. Nah, ini yang menjadi PR, bahwa di tengah pun belum terlalu dalam. Mungkin Naby Keita yang bisa gantikan, tapi kalau Fabinho juga cedera, nah itu repot. Karena mungkin Curtis Jones sisanya, dan Curtis Jones kita tahu sendiri nggak bisa diandalkan. Di belakang, apalagi di belakang, kalau menurut gua kayak kehilangan ini kalau Liverpool kehilangan Van Dijk, kita lihat musim lalu hancurnya seperti apa. Jadi kedalaman skuad TAA, Robertson, apalagi kedalaman skuad Liverpool ini dipertanyakan. Dan itu bukan salah Klopp, itu bukan salah pemain juga, tidak bisa itu, karena pemain yang memainkan permainannya sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi ini salah manajemen dari Liverpool, bahwa mereka tidak bisa merekrut, mereka tidak bisa mengeluarkan duit ya, mereka tidak mau, bukan tidak bisa, untuk Klopp itu belanja, untuk Klopp membenahi setiap lininya ini supaya bagus, supaya seperti lini depan. Lini depan pun itu butuh beberapa tahun loh. Jota musim kemarin, Luis Diaz baru paruh musim ini. Jadi perlu beberapa proses gitu untuk melengkapi, atau istilahnya menambal satu lini. Jadi lini lain ini akan bertahap-tahap terus, dan kita lihat squad yang perfect nanti di beberapa tahun ke depan, bukan 1-2 tahun lagi. Jadi ini menurut gue proses yang sangat lambat untuk Liverpool. Musim ini kelihatan mereka memang lolos ke final luar biasa, menang FA, menang Carabao, sampai ke Liga Champions final mereka lolos. Tapi di IPL kelihatan agak kegopoh-gopoh, dalam arti pemainnya sudah bilang bahwa mereka kelelahan, dan tidak ada rotasi yang bisa dengan mudah dilakukan oleh Klopp, karena pemain pelapis mereka itu kualitasnya tidak setara dengan pemain utama. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan dari Liverpool itu kalau gue lihat dari sisi permainan, itu ada di dua fullback. Dua fullback mereka, sistemnya Klopp itu selalu dua fullback ini naik, selalu punya otoritas untuk menyerang ya, tinggi sekali dua-duanya. Dan ini bisa menjadi kekuatan ketika dua ini bisa berkontribusi dalam gol dan assist, tapi bisa menjadi kelemahan justru untuk Liverpool kalau mereka kena serangan balik, dan dua pemain ini tidak bisa kembali ke posisinya dalam waktu yang tepat. Dan itu sudah terlihat beberapa kali lawan tim yang counter attack, mereka keteteran. Nah, ini menurut gua kelemahan Liverpool musim ini, dan harus diperbaiki. Mungkin dengan Fabinho tidak terlalu naik, mungkin Fabinho tetap di itu, dan melapisi dua back, jadi bermain dengan 3 back di belakang sehingga wingnya bisa maju. Tapi itu tidak cukup, karena kalau kita lihat Real Madrid, mereka punya wing yang cepat ya, tapi itu kita akan bahas lebih lengkapnya besok preview. Nah, yang ketiga adalah kelemahan Liverpool itu ada di lini depan mereka. Si Salah, Mane ya, kita tahu beberapa pertandingan terakhir semenjak konferensi Afrika, Piala Konferensi Afrika, dua pemain ini gagal untuk menemukan performa mereka seperti sebelum paruh musim. Betapa luar biasa ya Salah dan Mane. Tapi pada setelah konferensi, dan gue juga nggak salahkan mereka, karena mereka memainkan pertandingan yang begitu banyak. Itu yang penting. Dan di situ penampilan mereka kurang apa ya, kurang greget seperti di paruh pertama, dan itu menjadi PR juga. Tapi kembali lagi, ini kan final ya, ini just one match gitu. Apakah mereka bisa membuktikan, ataukah justru mereka bisa flop seperti contoh di final 2018, di mana tiga pemain Firmino, Salah, dan juga Mane gagal performa di final.
Kita masuk kelebihan. Kelebihan Liverpool. Kita tahu bagaimana gegenpressnya sangat luar biasa dari Klopp. Mereka tidak memberikan lawan itu untuk build up. Ya, mereka press dengan baik. Mereka menaruh banyak pemain di depan sehingga high defensive line. Ini yang kembali lagi menjadi andalan dari Klopp dan juga menerapkan offside trap ya. Itu yang menurut gua luar biasa. Yang kedua jelas adalah bagaimana mereka bisa menerapkan strategi long ball ketika mereka di pressing tinggi. Oke? Jadi long ball-nya itu sangat akurat karena mereka punya pemain-pemain yang berkualitas dalam hal passing. Bahkan Van Dijk pun bisa melakukan itu. Dan didukung oleh lini depan mereka yang punya kecepatan semua. Nyaris punya kecepatan semua, nyaris punya skill individu semua, nyaris punya skill finishing yang luar biasa. Itu menjadi kekuatan Liverpool musim ini. Yang ketiga adalah yang seperti gue bilang, Van Dijk ini sosok yang sangat penting. Sosok yang bisa melit lini belakang. Ketika itu terjadi, maka sulit untuk lawan bisa menembus lini pertahanan dari Liverpool. Ya, karena Van Dijk ini punya hampir kontribusi 50% dari lini pertahanan Liverpool. Dia bukan hanya sebagai defender yang kuat, tetapi dia bisa menjadi leader. Dia bisa mengorganisir lini pertahanan. Itu yang penting, dia bisa menjadi kapten di lini belakang. Memang secara kapten di lapangan adalah Henderson, tetapi di lini belakang Van Dijk punya full authority untuk bisa melit teman-temannya itu. Nah, itu yang penting. Dan yang terakhir adalah Liverpool merekrut pemain-pemain yang bisa berkontribusi, yaitu Jota dan juga Luis Diaz, terutama dua itu. Dan itu bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Sangat punya peran penting. Dan kalau kita lihat pada saat Liverpool melawan Chelsea, Luis Diaz itu pemain terbaik loh. Nah, ini yang menurut bukan salah bukan Mane. Jadi perekrutan ini justru yang menurut gua harus diwaspadai oleh Real Madrid adalah si Luis Diaz. Itu dari Liverpool. Kita ke Madrid. Madrid punya kelemahan juga, yaitu yang pertama adalah di lini pertahanan. Kita tahu lini pertahanan Real Madrid ini tidak sekuat kelihatannya. Mungkin mereka juara La Liga, mereka masuk ke final Liga Champions, tapi mereka harus sadar bahwa ketika di fase knockout mereka kebobolan cukup banyak. Lawan PSG mereka kebobolan 2, lawan Chelsea mereka kebobolan berapa? 3, lawan City bahkan mereka kebobolan berapa tuh? 4-3 sama 1-5. Mereka kebobolan 5. Jadi tidak sebagus itu juga. Dan memang kelihatan tidak ada Alabanya itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh juga. Kalau kita lihat kemarin ya, bahkan di leg kedua ketika Alaba tidak bermain, justru di pertahanan Real Madrid lebih bagus. Ya, lebih bisa menahan City. Dan ini bukan soal Alaba atau siapa yang main, atau Nacho atau Militao. Mereka itu kurang konsisten dalam arti karena mereka mungkin Militao ini kurang pengalaman, Mendy juga demikian. Jadi mereka itu kurang bisa dan mereka itu terlalu sering mengambil resiko di lini belakang. Dalam arti sering memainkan passing pendek di lini belakang dan akhirnya salah passing dan itu bisa di-intercept oleh lawan dan dilakukan counter attack dengan cepat. Dan ini yang membuat gue cukup was-was juga sebagai fans Madrid, cukup was-was melihat lini pertahanan Real Madrid menghadapi tentu saja gegenpressing dari Liverpool. Yang kedua, kelemahan Real Madrid itu yang paling jelas adalah di Ancelotti. Gue bisa bilang itu kenapa? Karena kita nggak tahu nih Ancelotti akan memainkan formasi apa. Apakah Valverde di kanan atau Rodrigo? Kalau Rodrigo di kanan, oke, aman. Tidak, menurut gue akan lebih aman lah untuk gue gitu. Gue jujur lebih aman dan lebih safe lah istilahnya. Kalau dia bermain dengan Valverde, nah itu yang menjadi kelemahan dari Real Madrid. Karena Valverde ini tidak berbiasa bermain di sayap kanan. Dia lebih bagus main di tengah. Dan itu sudah terbukti di pertandingan lawan Chelsea, City 2 leg. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Ancelotti, bahwa jangan sampai ini menjadi kelemahan dari Real Madrid. Ya, dan itu beberapa kali di La Liga pun pernah lawan Valencia kalau nggak salah, lawan Sevilla, dimana di pertandingan itu di babak pertama main Valverde sayap kanan, ketinggalan 2-0, habis itu masukin Rodrigo jadi unggul 3-2. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini kelemahan Real Madrid, yaitu Ancelotti kadang-kadang suka ngelawak ya, kadang-kadang suka menerapkan strategi yang lawak. Itu yang bahaya untuk Real Madrid. Yang ketiga, menurut gua adalah banyaknya pemain muda yang mungkin masih drop. Kalau nggak salah banyak Vinicius menjalani final pertamanya, Hazard, Mendy, Militao,
bahkan Courtois bahkan Courtois pun menjalani final pertamanya. Jadi banyak pemain yang menjalani final pertamanya, dan memang banyak juga yang sudah menang 4 kali 5 kali Champions League. Tapi kita berbicara tentang banyak juga pemain yang baru pertama kali ini bisa mempengaruhi juga secara permainan. Mungkin mereka akan 20-30 menit bisa bahaya gitu di final, karena tekanan di final jauh lebih berbeda. Nah, kita masuk ke kelebihan Real Madrid. Kelebihan Real Madrid yang pertama sudah jelas, kita punya seorang Karim Benzema. Sesimpel itu. Kita punya Karim Benzema di depan dan juga seorang Vinicius. Dua pemain ini sangat luar biasa, duo terbaik menurut gue musim ini. Bisa berkontribusi, saling berkontribusi, bisa cetak gol, bisa cetak assist, bisa mendobrak-dabrik lini pertahanan dari lawan. Ini menjadi kunci dari Real Madrid kalau mereka ingin bisa merepotkan Liverpool, terutama Trent Arnold dan Robertson yang sering naik, yang tadi gue bilang kelemahan dari Liverpool. Kalau Vinicius bisa memanfaatkan itu, nah itu berbahaya untuk Liverpool. Terus kita ke yang kedua adalah bagaimana Real Madrid punya banyak pemain yang sudah punya mental juara. Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, Carvajal itu sudah ada pada saat back to back triple UCL ya, dan juga bahkan pada saat Ancelotti pertama kali mereka sudah ada di situ. Jadi secara mental sudah sangat luar biasa ya istilahnya. Mereka ini tahulah cara menghadapi tekanan final, tahulah cara bermain untuk di final, tahu cara untuk mengontrol situasi, menenangkan mungkin, memberikan motivasi, memberikan semangat pada pemain-pemain muda mungkin. Jadi itu yang bisa dikatakan menjadi kelebihan dari Real Madrid di musim ini, terutama untuk menjelang final Liga Champions. Dan yang ketiga adalah peran dari Camavinga dan juga Valverde yang cukup luar biasa kita lihat di fase knockout. Di melawan PSG, melawan Man City, melawan Chelsea, itu menurut gue kuncinya juga ada di peran dari Camavinga dan juga Valverde serta Rodrigo. Ya ini juga lupa. Serta Rodrigo, bagaimana tiga pemain ini memang pemain muda tapi dia menunjukkan fighting spirit yang luar biasa dengan permainan yang luar biasa juga. Mereka bisa mengubah ritme permainan, mereka bisa mengubah jalan pertandingan dari pertandingan yang tidak dikuasai oleh Real Madrid bisa dibalikan begitu saja. Nah ini yang menjadi PR dari kedua tim yang seperti gue bilang ada kelemahan, ada kelebihan masing-masing. Kita lihat nanti di final, kelemahan siapa yang akan dimanfaatkan oleh lawan, atau kelebihan siapa yang akan dimanfaatkan oleh lawan, atau kelebihan siapa maksud gue yang dimanfaatkan oleh tim tersebut. Oke, segitu dulu dari gue. Besok kita kembali ke preview Final Champions League. Salam sepak bola.